Selamat datang di pembahasan mendalam kita. Kali ini kita fokus ke satu warna perilaku dari buku Surrounded by Idiots, yaitu si hijau. Ah, iya. Tipe yang paling umum ya katanya. Betul, paling sering kita temui. Nah, pernah nggak sih Anda merasa, aduh, gemes atau frustrasi gitu ngadepin orang yang kok susah banget diajak berubah, padahal kayaknya perubahannya bagus? Sering itu. Nah, buku Thomas Erikson ini kan memang pakai sistem warna ya. Merah, kuning, hijau, biru. Basisnya dari riset di SIC, biar gampang gitu memahaminya. Iya. Nah, si hijau ini sering digambarkan sebagai sosok yang tenang, santai, suportif banget. Terus orientasinya itu ke hubungan baik dan stabilitas. Mereka itu kayak jangkar gitu loh dalam kelompok. Oke, jadi fokus kita sekarang mau coba bongkar nih, kenapa sih perubahan itu seringkali terasa berat banget buat mereka, dan gimana caranya kita bisa ngobrol atau komunikasi lebih efektif kalau memang perubahan itu perlu banget. Sip. Kita gali ciri khasnya, kenapa mereka agak resisten, terus ya, tips praktisnya juga dari buku ini. Mari kita mulai bedah bareng ya. Oke, jadi karakteristik utama si hijau ini, yaitu tadi, dia penyeimbang. Nggak se-ekstrim warna lain kayak merah atau kuning, sifatnya tenang, gampang diajak ngobrol, pendengar yang, wah, luar biasa. Contohnya kayak Maja itu ya di buku, yang selalu ada waktu buat dengerin curhat teman kerjanya. Atau Lase, yang selalu siap bantu. Betul, mereka itu kayak perekat sosial gitu. Tapi, ada sisi lainnya juga. Nah, ini dia. Apa tuh? Mereka itu penghindar konflik banget. Susah sekali buat bilang tidak, takut merusak harmoni. Ah iya. Kayak kontes si Christopher itu kan yang nelpon hari Minggu muter-muter ngomongnya padahal intinya cuma mau minta tolong, itu hijau banget ya. Tipikal sekali. Pokoknya gimana caranya suasana tetap adem ayem, tapi di sisi lain mereka juga sangat bisa diandalkan, stabil. Kayak CEO Gregor itu, dia sampai bisa nebak respon tim hijaunya gimana. Nah, stabilitas ini nih kayaknya kata kuncinya ya. Kenapa dong perubahan jadi sulit buat mereka? Persis. Karena prioritas utama si hijau itu rasa aman, stabilitas, sama prediktibilitas. Jadi begitu ada perubahan, sekecil apapun, wah itu langsung kerasa kayak ancaman buat zona nyaman mereka. Masuk akal. Terus mereka juga khawatir perubahan itu malah bikin konflik atau merusak hubungan yang udah enak. Jadi mendingan ya udah gini aja deh, status quo itu lebih aman rasanya. Ah, jadi itu ya akarnya. Bukan karena sengaja nolak atau keras kepala gitu ya. Tapi lebih ke melindungi rasa aman dan hubungan. Bisa dibilang gitu. Makanya mereka juga butuh waktu lebih lama buat mencerna ide baru. Nggak suka didesak pokoknya. Resistensinya juga katanya nggak langsung ya. Bukan yang teriak nggak mau gitu. Betul. Seringnya pasif. Mungkin nunjukin ragu-ragu, atau nunda-nunda pekerjaan yang terkait perubahan itu, atau ya sekedar nggak kelihatan antusias aja. Perlu waktu buat mikir, nimbang-nimbang, mastiin semua bakal baik-baik aja. Nah, karena sikap yang kayak gitu, kadang kan muncul persepsi negatif ya dari orang lain. Iya, betul. Misalnya jadi dianggap keras kepala, nggak mau berubah, kayak contoh anak muda di buku itu kan yang susah banget dikasih fakta baru, atau bisa juga dianggap kurang inisiatif, pasif. Kayak keluhan bos ke karyawan, atau mungkin dinamika pasangan yang satu kuat tapi diem, tapi bukannya sikap pasif gitu kadang memang bisa ngerugiin juga ya. Misalnya jadi ngeredam semangat tim gitu. Bisa, dampaknya bisa ke sana memang, tapi penting nih buat kita misahin antara dampak perilaku sama niat di baliknya. Niatnya mungkin baik menjaga harmoni, tapi dampaknya bisa lain. Oke, terus gimana dong solusinya, strateginya gimana kalau kita perlu banget ngajak mereka berubah? Nah, kuncinya di komunikasi. Yang paling penting, pendekatannya harus personal dan lembut. Jangan konfrontatif. Hindari tabrakan langsung gitu ya? Iya. Fokusnya itu ke gimana perubahan ini bisa menjaga atau malah memperkuat stabilitas dan hubungan, bukan mengancam. Coba deh pakai pendekatan berbasis perasaan. Misalnya, saya kok ngerasa khawatir ya kalau kita nggak ngelakuin ini nanti malah gitu. Perubahan ini justru menjaga apa yang mereka hargai. Selain itu apa lagi? Kejelasan penting nggak? Penting banget. Kasih informasi selengkap mungkin. Jelaskan rencana perubahannya itu langkah demi langkah. Detail. Makin jelas, makin terstruktur, mereka makin merasa aman.
Oke, tunjukin juga manfaatnya buat mereka ya. Iya dong, manfaat spesifik buat mereka atau buat kelompok secara keseluruhan. Terus, libatkan mereka kalau bisa dalam prosesnya. Tapi jangan dipaksa jadi pemimpin perubahan ya. Kasih waktu buat mereka nanya, buat mikir. Dan kalaupun kita harus kasih masukan atau dorongan, fokus ke perilakunya ya, bukan nyerang orangnya. Harus dipastikan krikit itu ke perilaku spesifik, bukan ke pribadinya. Yakinkan juga kalau kita tetap menghargai mereka sebagai orang. Oh iya, satu lagi. Hindari kejutan. Kalau bisa, kasih tahu rencana perubahan dari jauh-jauh hari. Oke, dicatat. Dan yang terakhir nih, yang paling dasar mungkin ya, sabar dan konsisten. Ngajak si hijau berubah itu proses, bukan sulap. Perlu penguatan positif yang terus-menerus. Sip. Jadi, kalau kita rangkum sedikit nih ya, individu hijau ini ibaratnya pondasi stabilitas dan harmoni dalam tim atau hubungan. Keengganan mereka berubah itu seringkali bukan keras kepala murni, tapi lebih karena kebutuhan mendalam akan rasa aman dan kepastian. Persis. Paham ini aja udah langkah pertama yang bagus banget. Dan untuk ngajak mereka berubah, kuncinya berarti disabar, jelas rencananya, pendekatan personal yang halus, menghargai hubungan, dan membingkai perubahan sebagai sesuatu yang justru menjaga stabilitas itu. Betul. Dengan pendekatan yang pas, mereka bisa jadi pendukung perubahan yang loyal loh. Mereka kan pendengar yang baik. Oke, nah sebagai penutup nih, kami mau lempar satu pertanyaan buat Anda renungkan. Silahkan. Di dunia yang kayaknya nuntut perubahan terus-menerus ini ya, gimana caranya kita bisa bijak menyeimbangkan antara menghargai kebutuhan si hijau akan stabilitas tadi dengan tuntutan adaptasi dan kemajuan? Itu kan tantangan ya, baik di kehidupan pribadi maupun kerja. Pertanyaan bagus. Dan satu lagi mungkin ya, apakah upaya menghindari konflik, mati-matian, yang jadi ciri khas hijau itu selalu jadi strategi terbaik dalam jangka panjang? Sesuatu untuk kita pikirkan bersama.